والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. الحديث الخامس والعشرون التنافس في الخير وفضل الذكر. Bersaing di dalam kebaikan dan keutamaan dalam berzikir. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Dzar meriwayatkan bahwasanya nasan yakni segolongan manusia min ashabi Rasulillah daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat artinya adalah seseorang yang beriman kepada Rasulullah, baik laki-laki atau perempuan, di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Itu definisi sahabat, yaitu yang beriman kepada Rasulullah. Bila hidup di zaman Rasulullah tidak beriman kepada Rasulullah, walaupun satu zaman, walaupun melihat, tetapi karena tidak beriman, maka bukan dikatakan sahabat Rasulullah. Jika beriman kepada Rasulullah SAW, syarat yang kedua, yakni kepada sahabat itu dinamakan sahabat, adalah melihat kepada Rasulullah. Bila ada orang yang beriman kepada Rasulullah tetapi tidak melihat kepada Rasulullah, seperti kita semua beriman kepada Nabi tapi tidak melihat Rasulullah, maksudnya tidak melihat di masa hidupnya Rasulullah, tidak melihat di zamannya Rasulullah. Mungkin ada orang melihat Rasulullah dalam mimpinya, tapi ini merujuk kepada melihat tubuh badan baginda Rasulullah di zamannya Rasulullah. Maka syarat yang kedua kepada sahabat ini adalah beriman dan melihat, berjumpa walaupun hanya sekali. Perjumpaan dengan Rasulullah ini walaupun hanya sekali memberi kesan kepada orang yang berjumpa dan melihat Rasulullah yang panjang kesannya kepada orang tersebut di dalam imannya kepada Nabi, ta'zimnya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, walaupun hanya sekali. Orang itu kalau ingin tahu temannya, dia perlu bersahabat lama. Tapi kalau dengan Rasulullah walaupun hanya sekali, sahabat itu kesannya itu begitu dalam dan berpanjangan, walaupun hanya sekali jumpa dengan baginda Rasulullah. Jadi syarat yang kedua kepada kriteria sahabah itu adalah melihat kepada Rasulullah setelah beriman. Sayyiduna Uwais Al-Qarani, dia beriman kepada Rasulullah tapi tidak melihat, tidak berjumpa, walaupun satu zaman dengan Rasulullah di akhir-akhir hayatnya Nabi itu. Uwais Al-Qarani bukan sahabat, walaupun hidupnya itu di akhir-akhir hayatnya Rasulullah, yakni masih di zamannya Nabi, tetapi tidak melihat kepada Nabi. Oleh sebab itu tidak dikatakan sahabat. Yang ketiga, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jaga, bukan di dalam mimpi. Maksudnya di zamannya Nabi itu sendiri, di zamannya Nabi. Bila ada orang bermimpi Rasulullah atau melihat Rasulullah dalam keadaan jaga atau dalam keadaan mimpi,
Tapi setelah zamannya Rasulullah, maka bukan dikatakan sahabat. Sebab Nabi sudah wafat. Sesiapapun yang mendakwa melihat kepada Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, maka bukan dikatakan sahabat. Karena hanya di zaman Nabi sahaja yang melihat dengan Nabi di masa itu, itulah sahabat. Yang keempat syaratnya adalah meninggal dalam keadaan iman. Meninggal dalam keadaan iman. Bila ada orang beriman kepada Rasulullah di zamannya Rasulullah, melihat Rasulullah, tapi meninggal dunia dalam keadaan kufur, murtad. Seperti berlaku kepada beberapa orang yang setelah kewafatannya Rasulullah, ada yang murtad. Daripada golongan orang-orang yang lemah imannya, maka mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Apa sebabnya? Terlepas syarat yang terakhir, yaitu meninggal dunia dalam keadaan iman. Paham dong? Ada orang seperti Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar hidup di zamannya Rasulullah, tapi berimannya setelah wafatnya Rasulullah. Zamannya Nabi tengok kepada Nabi, tapi tak beriman. Setelah Nabi wafat, baru dia beriman. Adakah sahabat atau bukan? Bukan sahabat. Katanya beriman, katanya melihat Nabi, katanya meninggal dalam keadaan iman. Ya, berimannya itu kepada Nabi di masa hidupnya Nabi. Berimannya kepada Nabi mesti di zaman hidupnya Nabi. Tapi kalau beriman kepada Nabi setelah wafatnya Nabi, walaupun hidup di zaman Nabi, maka bukan dikatakan sahabat. Paham Tom? Ini definisi sahabat, ya kan? Sahabat ini mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia. Bukan disebabkan oleh karena amalnya, walaupun amalnya banyak. Bukan disebabkan oleh karena ketaatannya, walaupun ketaatannya banyak. Bukan disebabkan oleh karena pembelaannya kepada Nabi, walaupun mereka membela kepada Nabi. Kemuliaan yang ada pada sahabat ini, kalau karena imannya, yang tabi'in pun beriman, kita pun beriman. Kalau karena ibadahnya, ada orang lain yang ibadahnya mungkin lebih banyak daripada ibadahnya sahabat. Karena pembelaannya, yang lain pun juga bela kepada Nabi. Tapi yang ada pada sahabat kemuliaan yang tak ada pada yang lain adalah kedua mata sahabat tengok Nabi. Kedua mata sahabat tengok Nabi. Tapi selainnya, para tabi'in ke siapa ke, beriman kepada Nabi tapi tak tengok Nabi. Keistimewaan yang paling tinggi pada para sahabat, kedua mata mereka tengok wajah Nabi SAW. Oleh sebab itu, melihat kepada wajah Nabi pada mereka, itulah yang menjadikan mereka mulia berbandingkan kepada mana-mana golongan selain daripada sahabat. Oleh sebab itu, kita ahli sunnah wal jamaah sangat menyanjung sahabat, memuliakan sahabat. Apa sebabnya? Yang pertama, Allah muliakan mereka dalam Quranul Karim, sampai Allah sebutkan dengan kalimat ridha. Laqad radiyallahu, Allah ridha kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepada Nabi. Yani berbaiat kepada Nabi ketika dalam baiatul Ridwan, itu daripada golongan muhajirin dan ansar. Ya kan? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang mendahului dalam iman, muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Oleh sebab itu, bila sebut sahabat, kita menyebutnya dengan ta'zim, dengan hormat, dengan menyebutkan radhiyallahu anhu. Fahimtum? Ahli sunnah wal jamaah memuliakan sahabat. Seperti mana ahli sunnah wal jamaah juga memuliakan ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi itu ada yang sahabat, ada yang bukan sahabat. Ahli keluarga Nabi
Ada yang sahabat, ada yang bukan sahabat. Sayyidina Ali, dia ahli keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Sahabatnya beriman kepada Nabi, di zamannya Nabi, melihat kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Maka kriteria itu menunjukkan kriteria sahabat. Tapi kerabat, dia cousin dengan Nabi. Paham dong? Ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Rasulullah SAW. Siti Fatimah, sahabat atau bukan? Sahabat juga, beriman kepada Nabi, di zaman kepada Nabi, melihat kepada Nabi, tapi dia juga ahli keluarga Nabi, kerabat Nabi. Apa hubungannya? Anak perempuan Nabi SAW. Maka dia juga sebagai sahabat dan juga sebagai ahlul bait. Demikian juga Al Hasan dan Husain, sahabat dan juga ahlul bait. Maka dengan demikian menyebut nama-nama mereka sahabat dan ahlul bait dimuliakan disebabkan oleh kerana hubungan mereka dengan Nabi SAW. Sahabat tu sebab kenapa awalnya saya katakan dia mulia daripada yang lain? Karena kedua matanya tengok Nabi. Kalau ada orang lain selain sahabat, amalnya lebih banyak dari sahabat, ibadahnya lebih banyak daripada sahabat, sedekahnya lebih banyak daripada sahabat, tapi tetap tidak boleh menyamai kemuliaan sahabat. Apa sebab? Sebab sahabat matanya tengok Nabi. Yang lain walaupun banyak amal, tapi mata mereka tak tengok Nabi. Walihada kata baginda Rasulullah, kamu jangan rendahkan sahabat-sahabat saya. Kalau salah seorang daripada kamu itu bersedekah sebanyak gunung Uhud, tak sama dengan sedekah mereka walaupun hanya satu cupak atau satu genggam. Demikian Nabi mengatakan kemuliaan sahabat. Faham dong? Ada daripada ahli keluarga Nabi yang bukan sahabat, tapi dia keluarga Nabi, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti anak-anak Sayyidina Hasan, anak-anak Sayyidina Husain. Hasan dan Husainnya sahabat. Anak-anaknya karena tak jumpa dengan Nabi bukan sahabat, tapi dia termasuk zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nabi berpesan kepada Jabir, nanti kalau kamu jumpa dengan anakku Ali Zainal Abidin, kalau tidak salah saya, sampaikan salam saya kepadanya. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Jabir ini Sayyidina Ali atau Sayyidina Muhammad al-Baqir. Ada dua riwayat. Satu kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu kepada Muhammad al-Baqir. Akan lahir daripada keturunanku seorang yang luas ilmunya. Kalau kamu jumpa dengan dia, maka sampaikan salam aku kepadanya. Maka di sini merupakan perhatian Nabi kepada ahli keluarganya, kepada zuriyahnya. Walihada kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, jagalah hak Muhammad itu pada ahli keluarganya. Urqubu Muhammadan fi ali baitih, jagalah hak Muhammad karena ahli keluarga. Jadi kenapa keluarga Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi Muhammad SAW. Kenapa sahabat mulia? Karena Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan itu puncanya sebabnya adalah Rasulullah. Faham dong? Dan di sini nasan min ashabil wal halak, kita hormat kepada sahabat Nabi, kita hormat kepada ahli keluarga Nabi. Faham dong? Kita muliakan sahabat Nabi, kita muliakan ahli keluarga Nabi. Kita muliakan ahli keluarga Nabi, kita muliakan sahabat Nabi. Tak boleh pisah-pisahkan. Saya muliakan sahabat Nabi, tapi ahli keluarga Nabi tak betul, tak boleh. Saya muliakan ahli keluarga Nabi, sahabatnya banyak, tak betul, tak boleh. Tapi mereka ada berlaku di antara mereka perang hatta perang, hatta apa saja berlaku kepada mereka, tetap kita hormat, takzim, sayang dan sanjung. Mereka berperang macam mana? Yang berhak menghukum mereka itu siapa? Saya, kamu. Ya biar Allah sudah yang maha mengetahui permasalahan di antara mereka, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi hak kita kepada mereka adalah hormat dan ta'zim. Faham dong? So itu kena perhatikan, jangan sampai tergelincir. Macam mana? Tak boleh. Kenapa kita ta'zim?
Karena mereka sahabatnya Nabi. Kenapa kita muliakan ahli keluarga Nabi? Karena mereka ada hubungan kerabat dengan Nabi. Itu saja. Paham dong? Ayah, mereka boleh berdosa kah? Mereka manusia, bukan Nabi. Ayah, mereka boleh tergelincir dengan dosa? Boleh. Maksudnya boleh di sini bukan mustahil lah. Mereka bukan Nabi. Adakah mereka mungkin bersalah? Ya, mungkin bersalah. Sahabat bukan maksum, ahli keluarga Nabi pun bukan maksum. Adakah kita masih hormat kepada mereka walaupun dia bersalah? Ya, karena kehormatannya bukan kesalahannya, karena hubungan mereka dengan Nabi. Itu kita ta'zim. Ada kesalahan mereka macam mana? Ya, biar Tuhan yang menentukan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma, supaya kita tak tergelincir dengan beberapa fitnah yang berlaku. Faham dong? Satu sokong ahli keluarga Nabi benci sahabat, satu sokong sahabat benci keluarga Nabi. Tak boleh. Kita hormat kepada kedua-duanya. Sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, dhahaba yakni telah pergi ahlud duthur. Ahlud duthur, duthur jamak kepada dathrun. Dathrun maksudnya orang kaya, orang yang banyak duit, itu namanya dathrun. Wahai Rasulullah, orang yang banyak duit ini banyak membawa pahala. yakni orang yang berduit banyak pahalanya. Hadis ini bukan mau memberitahukan bahwasanya kalau orang kaya itu, orang banyak duit banyak pahala, bukan itu maksudnya. Tapi mereka para sahabat ini ingin memberitahukan, menceritakan orang-orang kaya yang bijak menggunakan kekayaannya, orang-orang kaya yang amanah dalam menggunakan kekayaannya. Bukan maksudnya bahwasanya orang kaya, orang banyak duit, banyak pahala. Karena banyak duitnya, tidak, bukan itunya. Tapi merujuk kepada adanya orang kaya yang amanah dengan kekayaannya. Apa maksudnya? Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat seperti kami. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu orang kaya berpuasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, dengan duit-duit mereka. Kami tak boleh bersedekah sebab kami miskin. Dalam riwayat yang lain, dan mereka dapat membebaskan hamba sahaya dengan duit mereka yang kami tak boleh buat. Karena ibadah itu terkait dengan duit, sementara kami tak punya duit. Orang kaya banyak duit yang dia berpuasa seperti kami, sholat seperti kami, tapi kelebihannya duit yang mereka ada itu digunakan untuk bersedekah dan membebaskan hamba sahaya. Di sini yang mengadu dan mengeluh adalah sahabat-sahabat Nabi yang susah dan miskin. Yang diadukan adalah sahabat-sahabat Nabi juga yang kaya dan banyak duit dan bijak menggunakan duitnya. Ini namanya ghibtah. Apa itu ghibtah? Kecemburuan yang positif. Apakah kecemburuan positif? Orang berbuat baik, dia pun ingin berbuat baik macam dia. Kalau orang berbuat baik dan kita jealous, tak suka, marah, dendam, atau menginginkan supaya dia ini jadi bankrupt, ini bukan ghibtah, tapi namanya hasad, dengki. Ghibtah adalah jealous dengan orang yang berbuat baik untuk dia buat kebaikan yang sama. Itu namanya ghibtah. Orang berbuat ketaatan, kita ingin juga, kita jealous dengan dia. Kenapa aku tak boleh buat macam dia? Aku ingin juga buat macam dia. Itu namanya ghibtah. Yang seperti ini terpuji. Kalau yang hasad dengki,
yaitu jealous kepada orang yang berbuat baik dan menginginkan dia terhenti daripada berbuat baiknya. Itu namanya hasad dengki. Yang hasad dengki tadi itu tercela, yang ghibtah yang tadi kedua, yang pertama tadi adalah terpuji. Orang pandai, maka kita nak juga jadi pandai, namanya ghibtah. Orang istiqamah, kita juga ingin dia seperti dia istiqamah, itu namanya ghibtah. Kawan kita rajin datang halaqah di awal dan rajin dalam shaf yang pertama dalam berzikir, kita tak boleh buat macam dia, kita jealous nak jadi macam dia, itu ghibtah. Tapi kalau nampak kita punya kawan datang halaqah awal, nak tunjuk-tunjuk je. Kita nampak kita punya kawan dalam berzikir, dia banyak hafal wirid dan bacaannya betul saja, nak tunjuk-tunjuk je. Nampak kita punya kawan datang shaf yang pertama dalam sembahyang fardu, kita pun tak senang hati, harap-harap dia tidur telajak. Itu namanya hasad dengki. So jangan ada, ini penyakit yang paling berbahaya, hasad dengki. Kalau ghibtah, jadikan orang yang lebih baik daripada kita jadi acuan kita nak jadi macam dia juga. Itu namanya kecemburuan yang terpuji. Ini sahabat Nabi jealous dengan yang lain, tapi jealousnya jealous yang terpuji tadi, ghibtah. Ini kan dalam beramal kita diperintahkan untuk bersaing, ya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Faham tuh? Jadi dalam hal ini kita ini diuji, kalau melihat orang lebih baik, kita jangan cemburu, kita tak boleh geram, kita tak boleh merasa merasa hina dengan kemajuan dan kepandaian yang ada pada orang lain. Sebagian orang itu kan dia akan merasa seronok kalau sama-sama punya kekurangan. Artinya kekurangan yang ada pada dirinya bila dikongsi oleh orang lain, dia akan seronok dan menjadi sebab untuk dia terus melakukan kekurangan itu karena semua orang buat macam tu. Sehingga kalau ada orang lebih rajin dari dia, ini jadi penghalang bagi aku untuk buat benda tak betul. Ini apa hal dia ni datang awal selalu, sampai kita kena marah pasal datang lewat. Yang datang awal pula salah. Yang salah awak datang lambat. Yang datang awal pula kena marah. Awak kalau datang jangan awal-awal, bagi lambat sikit, supaya kita tak kena marah. Itu apa itu? Faham tu? Coba kalau di tempat tu yang datang awal dibagi duit 500 ringgit contohnya. Kemudian ada orang datang awal. Kata orang nak bagi ini, bagi tahu. Kalau lewat tak dapat. Kemudian orang datang awal. Ya kan? Untuk dapat 500 ringgit. Ada seorang daripada mereka itu datang lewat. Begitu kepada datang awal. Kenapa kamu datang awal? Pasal kamu datang awal aku tak dapat duit. Datanglah lewat, supaya sama-sama tak dapat. Kira-kira nasihat ini perlu didengar atau perlu tak dipedulikan? Ini bukan nasihat ini. Yang salah awak datang lewat tak dapat. Kenapa yang dapat awak jadi jealous? Karena patutnya datang awal seperti dengan yang lain. Ini at-tanafus fil khairat. Bersaing di dalam kebaikan perlu untuk kita galakkan sama kita. Tengok orang lain yang lebih maju untuk kita maju seperti dia. Hadza anjuran untuk kita bertanafus, untuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Oleh hadza qala Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar mengatakan,
ma sabaqtu Aba Bakrin fi khairin illa wasabaqani alaih. Saya ini tidak pernah ingin mendahului Abu Bakar dalam kebaikan, kecuali saya dapati Abu Bakar itu mendahului saya. Ada bersaing Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dua sahabat Nabi yang mulia. Tapi persaingan dalam kebaikan. Apa Sayyidina Abu Bakar berbuat baik, Sayyidina Umar nak juga berbuat baik. Nah, tapi dalam persaingan tuh Sayyidina Umar yang ingin mendahului Sayyidina Abu Bakar dalam kebaikan, didapati Sayyidina Abu Bakar lebih banyak kebaikannya berbandingkan dengan Sayyidina Umar. Yakni tetap mendahului Sayyidina Umar. Yakni mereka pun bersaing satu dengan yang lain. Sampai satu hari dia datang kepada Rasulullah, Sayyidina Umar datang. Kalau satu hari aku kan ingin dahului Abu Bakar dalam bersedekah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Ini untuk perang. Maka kata baginda Rasulullah, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Katanya separuh daripada hartaku, aku sisakan untuk keluarga aku. Separuhnya untuk perang, untuk jihad. Sejak lagi Sayyidina Abu Bakar datang. Datangnya lewat, kemudian bawa sedekah, diberikan kepada Nabi. Kata baginda Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu daripada harta? Katanya, tak ada ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua hartanya diserahkan kepada baginda Rasulullah. Terlepas daripada berapa jumlahnya, baik jumlahnya lebih banyak daripada Sayyidina Umar atau kurang daripada Sayyidina Umar, intinya adalah Sayyidina Umar masih ada separuh yang ditinggalkan untuk keluarga. Sementara Sayyidina Abu Bakar semua duitnya diserahkan kepada Rasulullah. Mana yang lebih baik? Sayyidina Abu Bakar. Makanya kata Sayyidina Umar ketika melihat hal sedemikian, saya ini tidak pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan, kecuali Abu Bakar mendahului saya. Fastabiqul khairat. Fahimtum? Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah, berlumba-lumbalah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum dalam bacaan yang lain. Sabiqu, segeralah, berlumba-lumbalah. Itu persaingan, tapi persaingan yang sehat. Hadis ini berbicara tentang perkara yang kedua adalah orang yang diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua keadaan. Ada orang itu diduga dengan tak punya harta. Ada orang diduga dengan punya harta. Ada orang diduga tak punya duit. Sehingga hidupnya susah. Hidupnya pas-pasan, cukup-cukup je, cukup-cukup makan istilahnya. Mungkin kalau ada kereta itu pun mungkin kereta biasa saja, mungkin kereta Proton Saga yang lama itu kan. Mungkin tak ada airconnya, atau second hand. Mungkin kereta, mungkin bicycle, motosikal pun second hand. Susah. Ada orang diduga banyak duitnya, banyak sahamnya, banyak kilangnya, punya helikopter, punya private jet, punya saham banyak, ya kan? Mana secara mata kasar orang miskin kata orang kaya ni senang lah. Dia nak apa dia dapat. Dengan apa saja dia boleh dapat. Nak pergi melancong ke, kata orang miskin. Faham tak? Orang kaya yang sudah diberi kekayaan, lihat orang kaya yang lain, yang lebih kaya daripada dia. Kata orang kaya ini tadi orang yang miskin, melihat kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Tapi kekayaannya ini, yang kedua ini, mungkin keretanya, kereta lebih bagus sedikit lah. Kan keretanya baru, rumahnya rumah teras, atau ada halamannya, ya kan? Yang kedua ini, lihat yang lebih tinggi lagi, yang punya helikopter, yang punya private jet,
Kata yang nomor dua mengatakan, sedap lah orang kaya itu. Dia boleh kemana-mana naik helikopter pergi sendiri. Dan naik private jet pergi sendiri. Berarti yang kedua tadi, melihat dirinya miskin berbandingkan kepada yang lebih kaya. Yang pertama tadi, melihat miskin karena melihat kepada yang nomor dua. Jadi yang pertama itu melihat miskin, yang kedua melihat miskin. Walaupun yang kedua yang diri mereka melihat miskin, dilihat kaya oleh orang yang lebih rendah tadi. Jadi yang miskin yang kaya siapa? Orang yang miskin tadi, ada orang sebelah sana yang nak makan satu hari mungkin hanya sekali. Yang tadi yang pas-pasan cukup-cukup ini, makan satu hari 3 kali. Kata orang yang makan hanya sekali ini, senanglah dia. Makan satu hari 3 kali. Aku makan sekali, aku miskin. Jadi yang pertama mengadu miskin, yang kedua mengadu miskin, yang ketiga mengadu miskin, yang keempat pun kalau tengok yang lebih kaya lagi pun akan mengadu miskin. Jadi semuanya miskin. Siapa yang kaya? Yang kaya yang adalah merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, walaupun hanya makan sehari 1 kali. Itu yang kaya. Kaya bukan diukur dengan duit. Karena orang pun masih kadang-kadang udah banyak duitnya, masih tetap cari duit juga, masih banyak lakan lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akan melalaikan kamu dalam menumpuk-numpuk harta sehingga kamu masuk dalam kubur. Selagi belum masuk dalam kubur, selagi itu dia akan merasa susah memperbanyak-banyak harta, numpuk harta. Walihada dikatakan laisal ghina bikathratil arad walakinnal ghina ghina an-nafas. Definisi kaya menurut baginda Rasulullah, katanya bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam hati dan jiwa. Itu orang kaya. Jadi kalau ada orang dia sudah ada barang, kereta ke, rumah ke, nampak kereta kawan sebelah beli kereta baru. Hai, sedap lah bawa punya kereta ini. Oh, dia punya seat ini kan lembut lah ini. Hai, dia punya suara ini kan, ini apa namanya? Apa itu namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laju ini sport. Sport. Dia tak puas hati dengan dia punya kereta. Dia beli kereta satu lagi. Jual yang lama, beli yang baru. Dah pakai sebulan, 2 bulan. Dah lama-lama macam biasa lagi. Tengok kereta kawan yang lain lagi. Wih, ini panjang kereta nih. Aku punya pendek, tak cukup nih. Kaki aku macam tak kena lah. Bunyinya kurang kuat ini supaya lebih laju macam tu. Tukar dengan kereta orang. Dah dapat kereta yang ketiga. Lepas tu masih ada komplain lagi. Ini kurang tinggi lah. Aku sekali mengadu pasal tayar, sekali mengadu pasal kursi, sekali mengadu pasal aircon, sekali mengadu pasal, dia tak ada puas dengan apapun yang dia punya. Apa sebab? Dia mengukur apa yang dia punya dengan orang lain punya. Orang yang punya sifat seperti itu miskin, hatta punya 100 kilang. Kalau punya 100 kilang kereta tetap dia miskin. Apa sebabnya? Tidak puas dengan apa yang dia punya. Siapa orang yang kaya? Orang yang dia puas dengan apa yang dia punya. Selagi dia mengukur apa yang dia punya dengan apa yang orang lain punya, handphone. Sekarang ini sudah S berapa? S 25 ke 24 ke apa? 12 kan. Yang punya apa namanya itu? Yang kelas-kelas itulah pokoknya kan. Oh, ini yang 9
10 sudah keluar dah. Oh, beli yang 10, keluar yang 11. Jual yang 10, ambil yang 11. Dah lama berlalu, muncul yang 12. Kita tak ikut zaman. Jual yang 11, ambil yang 12. Ambil 12. Beberapa bulan kemudian muncul yang 13. Ketinggalan zaman ini. Ambil yang 13. Sampai bila? Sampai bila? Kalau cara berfikirnya seperti itu. Faham dong? Oleh sebab itu, kekayaan hanya terletak dalam hati dan jiwa. Hatta punya jenis telepon itu yang jenis teleponnya lama. Kecuali kalau telepon itu problem, hang selalu, bikin masalah selalu, oke lah, nak tukar silahkan. Tapi kalau karena dah muncul yang baru, kemudian macam yang lama ini dah, kita tak malu nampak kawan, kita pakai telepon lama. Coba, ambil telepon lama dengan telepon baru. WhatsApp ada. Tekan numbernya itu ada. Adakah kalau kita telepon dengan telepon baru, suara orang yang cakap lebih merdu daripada telepon lama? Suara sama. Adakah kalau telepon baru dia boleh tekan sendiri apa kita nak dalam hati, cakap dalam hati dia boleh tahu? Adakah seperti itu? Tidak juga, ya tetap kita tekan juga, kita tengah pusing juga, kena cari juga. Permasalahan adalah kepada tidak puas hati dengan apa yang dia ada. Itu problemnya, bukan pada handphonenya. Mau beli handphone yang S99 seperti Asmaul Husna pun silahkan saja, tak apa. Tapi perasaan di dalam, puas hati dengan apa yang kita punya atau tidak. Selagi kita masih melihat apa yang orang punya dan tak ada rasa senang dan puas dengan apa yang kita punya, selagi itu kita tak akan senang dengan apa yang kita punya. Tak akan merasa cukup. Faham dong? Walihada kata baginda Rasulullah, dalam hal harta ini tengok kepada orang yang lebih rendah. Dalam hal taat dan ibadah tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Faham dong? Ada berkenaan dengan definisi kaya dengan miskin. Jadi orang itu dengan kemiskinannya diduga, dengan kekayaannya juga diduga. Kemudian kata sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang kaya ini banyak pahala, tidak seperti kami kurang pahala. Sebab mereka berpuasa sama seperti kami, bersolat pun sama, tapi kelebihan mereka bersedekah dengan harta dan membebaskan hamba sahaya dengan harta mereka. Yakni berbicara tentang ibadah yang ibadah itu melepasi orang dengan ibadah untuk diri sendiri. Ya kan? Lebih baik ibadah yang lebih dikongsi faedahnya oleh orang lain. Saya berzikir, siapa yang dapat pahala? Saya. Tapi saya bersedekah. Siapa yang diuntungkan? Saya dan orang itu. Dengan sedekah yang saya kasih, dia boleh makan. Dengan sedekah yang saya kasih, dia boleh bagi nafkah kepada keluarganya. Dengan begitu, sedekah ini manfaatnya, faedahnya lebih luas berbandingkan kepada ibadah yang zikir atau doa yang saya sendiri yang dapat. Orang lain tidak. Ini namanya al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang faedahnya meluas, bukan diri sendiri saja. Jadi ibadah ini ada ibadah fardiyah, ibadah sendiri yang kita saja dapat, seperti salat sunnah, qiyamul lail, zikir, Quran. Ada ibadah yang sifatnya muta'addi. Ibadah muta'addi ini adalah ibadah yang manfaatnya dikongsi oleh orang lain juga, seperti sedekah, tolong orang. Itu bahagian daripada ibadah yang meluas. Itu yang ibadah yang dikongsi oleh diri sendiri dan orang lain lebih baik daripada ibadah yang hanya dikongsi oleh diri sendiri. Buktinya adalah sabda Nabi SAW ketika Nabi pergi ke masjid, nampak dua halaqah. Satu berzikir dan berdoa, yang satu mengajarkan ilmu.
Kata Nabi, dua majelis ini baik, tapi ini majelis ilmu lebih baik. Apa sebabnya? Karena orang berzikir dan berdoa tadi minta kepada Allah, kalau dikasih dia dapat. Tapi orang mengajar ilmu, yang mengajar dapat pahala, yang belajar dapat pahala dan juga dapat ilmu. Maka manfaatnya lebih meluas. Maka Nabi SAW ingin menghibur orang-orang miskin tadi yang datang bertanya. yakni si miskin ini mereka ingin dapat pahala juga. Maka Nabi bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Perhatikan lafadznya tasaddaqun, ada sabdu di pada sad, jangan dibaca tasaddaqun, tasaddaqun. Faham dong? Sama dengan baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda. Bukan dibaca wala radda, radda. Panjang, ada alif di situ. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah menjadikan untuk kamu wahai orang-orang miskin amalan yang kamu boleh bersedekah dengannya? Itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Qarun. Qarun kalau jalan dia tunjuk dia punya harta. Orang-orang miskin kata, andailah kita ini punya harta seperti Qarun. Andailah kita punya harta seperti Qarun. Maka Allah tenggelamkan Qarun itu dengan dengan kekayaannya sekali, ditelan oleh bumi. Disaksikan oleh orang-orang miskin tadi. Kata orang miskin itu, aku tak nak macam Qarun. Tadi katanya nak macam Qarun, punya harta. Sekarang tak nak. Apa sebabnya? Setelah melihat akibat dan resiko daripada salah guna pada harta. Paham dong? Jadi kita ini lebih baik hidup miskin atau lebih baik hidup kaya? Yang mana satu lebih baik? Hidup miskin atau hidup kaya? Yang menentukan itu adalah bukan kita untuk jadi miskin atau kaya. Itu adalah pilihan, anugerah, kehendak yang Allah mahukan kepada seseorang untuk hidup berkecukupan atau berkekurangan atau berkelebihan. Bila hidup dalam keadaan berlebihan diberi harta, jadilah orang yang berharta, yang beriman, yang bijak menggunakan hartanya seperti mana sahabat Nabi ini yang menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membebaskan hamba sahaya. Tak mau kita memiliki harta yang banyak macam Qarun, sombong, takabur, merendahkan orang. Untuk apa harta banyak kalau pada akhirnya yang membinasakan kita itu adalah harta itu sendiri. Kalau orang itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan miskin dan cukup, ya sudah, kita sabar dan terima, akui, redha dengan apa yang Allah sudah berikan. Toh pada akhirnya orang kaya mati, orang miskin pun mati. Orang kaya diduga oleh Allah dengan kekayaannya dan kesyukurannya, orang miskin diduga oleh Allah dengan kemiskinannya dan juga kesabarannya. Siapa yang lebih baik? Yang berjaya ketika diduga. Tak kira orang kaya, tak kira orang miskin. Paham tuh? Hati-hati dalam kita menilai. Kita punya hidup ini, aku apa nak jadi kalau masa depan nak jadi apa? Nak jadi orang kaya. Kalau jadi kaya dia masuk surga terus kah? Nak jadi kaya yang bersedekah, nak jadi orang kaya yang bantu orang, nak jadi orang kaya yang mengeluarkan zakat, nak jadikan orang kaya, tapi kekayaan bukan tujuan, wasilah. Tujuannya tolong orang, itu tujuan. Kalau nak jadi kaya saja, macam itu. Ada seorang itu kan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya, katanya. Kata Nabi, qalilun tashkuruhu khairum min kathirin la tutiquh. Hidup cukup kamu dengan sedikit merasa cukup lebih baik daripada kamu banyak harta tapi kamu tak mampu nak tunaikan. Dia tak mau dengar. Ya Rasulullah, akan aku jadi orang kaya. Aku kalau jadi orang kaya, aku nak bersedekah gini. Katanya, sabar kamu, sedikit kamu bersabar lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak tunaikan. Dia paksa lagi.
Siapa yang lebih baik dalam memberikan pandangan dan nasihat lebih daripada Rasulullah? Dia tak mau dengar, dia nak apa dia nak juga. Nak kaya, nak kaya, nak kaya. Akhirnya dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punya kambing. Banyak kambingnya. Tiba dia nak keluarkan zakat, dia pikir, duit aku banyak nih kan. Aku punya harta nih kan. Nak keluarkan zakat. Ratusan kambing aku kena kasih keluar. Aku susah payah belo kambing, jago kambing, bagi makan kambing. Lepas tu dalam sekelip mata saja ratusan kambing aku kena berikan kepada orang lain. Susah-susah aku dapat, susah-susah aku peluh keringat sudah tadi katanya kalau aku kaya aku nak bersedekah, aku kaya. Realitinya ketika dia banyak duit, dia tak ingat apa yang dia kata dulu. Apa sebabnya? Buta dengan kekayaan, rakus kepada harta. Dia tak keluarkan, dia tak tunaikan janjinya. Zakatnya tak keluarkan, sedekahnya tak keluarkan. Apa barakahnya kepada harta seperti itu? Faham dong? Itu dalam Quran, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم تخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا بل نحن محرومون. Apa sebabnya itu? Kami duga orang punya kebun banyak buah-buahannya. Ini kata dipikir ini banyak ini kan duit, ini apa buah-buahan kalau dijual banyak aku dapat nih. Dia tak pikir zakat, dia tak pikir baik kita jangan sampai orang miskin tahu. Allah itu khalanna hal yawm alaikum miskin. Seorang pun jangan datang orang miskin untuk dapat kita punya duit. Bagaimana kita ambil ini buah-buahan malam-malam supaya orang miskin tidur tak tahu khabar. Kedekut bakhil dengan harta. Apa yang berlaku? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naim. Dihantarkan bala oleh Allah, tumbang semua pokok-pokoknya dengan buah-buahannya hancur. Nampak itu semua kalau innalladhalun, kita silap lah ini, bukan jalan sinilah kita pergi kebun kita. Tak percaya tengok keadaan. Paham dong? Kaya kan? Kaya tapi kedekut. Banyak harta, banyak, tapi tak tunaikan hak. Akhirnya hartanya dibinasakan. Nasib baik hartanya dibinasakan. Kalau seperti Qarun, dengan Qarunnya sekali dibinasakan oleh Allah. Paham tuh? Itu Ashabul Kahfi, ya kan? Cerita surat Al-Kahfi. Dua orang itu kan. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha. Dia sombong masuk, dia tengok hartanya banyak, banyak ini. Sombong, takabur. Apa sebabnya? Harta banyak. Faham dong? Akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sedekah. Baru bagainya, andailah aku tak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Kalau mau jadi orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagus. Nak jadi orang kaya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, bagus. Nak jadi orang kaya seperti Siti Khadijatul Kubra, bagus, kaya, tapi digunakan pada tempatnya. Paham dong? So jadi hal ini dugaan yang paling utama kepada seorang, dugaan di dalam hati ini. Kaya itu di dalam, miskin pun juga di dalam. Berapa banyak orang miskin tapi dia kaya hati, berapa banyak orang kaya duit tapi miskin hati. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, Allah menjadikan untuk kamu amalan yang kamu boleh bersedekah. Apa itu? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Satu tasbih satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Satu takbir satu sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Satu tahmid alhamdulillah satu sedekah.
Kullu tahlilatin sadaqah. Satu tahlil sedekah. Ini tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Artinya orang-orang miskin bila ingin bersedekah untuk mendapatkan pahala sedekah seperti orang kaya, bersedekahlah bukan dengan duit tapi dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Maknanya di sini Nabi memberi ruang kepada fakir miskin untuk bersedekah juga, tapi bukan bersedekah dengan harta, bersedekah dengan zikir. Maka di sini Nabi mengimbangi supaya mereka bersedekah juga, walaupun dengan cara yang berbeza. Ini menunjukkan keutamaan amalan bersedekah. Hatta orang tak punya duit pun juga disuruh juga bersedekah, walaupun cara bersedekahnya berbeza dengan zikir tadi. Lihat dalam Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah itu bukan hanya dalam keadaan kita senang, dalam keadaan susah pun kita dianjurkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu sifatnya bersedekah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah bersedekah juga. Faham? Hatta idza jaa ahaduhumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang kalau sudah nazak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku bersedekah. Nah, maka dalam hal ini Nabi memberikan alternatif kepada orang miskin supaya tetap bersedekah dengan tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Termasuk wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak orang berbuat baik itu pun sedekah, ajak kawan berbuat kebaikan sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Mencegah kemungkaran juga satu sedekah. Nampak kawan kita itu makan dengan tangan kiri atau memberikan dengan tangan kiri, apa kita tak boleh dengan tangan kanan, itu bagian daripada sedekah juga. Paham tak? Nampak kawan kita itu malas, kita bagi nasihat kepada dia, bangunlah awal, itu pun bahagian daripada sedekah. Nasihat itu juga bagian daripada wa fi bud'i ahadikum sadaqah, yakni bila orang suami istri bersama itu pun bahagian daripada sedekah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, adakah salah seorang itu memenuhi syahwatnya dan dia diberi pahala? Kata baginda Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haram kana alaihi wizr. Tidakkah kamu melihat jika melakukan nafsunya dan syahwatnya kepada benda yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Ya, manusia diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah, tapi bukan dijadikan syahwat itu untuk digunakan hal yang haram. Syahwatnya untuk melakukan hal yang haram, syahwatnya untuk dilakukan dengan cara yang haram, dilakukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, melihat pandangan aurat orang-orang lain secara screen ataupun dengan lelaki lain, dosa. Allah tak jadikan seperti itu untuk kita mengawal syahwat. Faham tu? Olehada kita itu perlu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita tak sibuk dengan hal-hal bermanfaat, pikiran kita pergi tempat lain. Pergi exercise. Duduk sama-sama dengan kawan, jangan sorang-sorang. Duduk sorang-sorang pikir macam-macam. Time tidur pegang tasbih setelah baca doa supaya tak pergi mana-mana pikiran. Tapi bukan hanya di sini, ketika di rumah pun juga. Di madrasah tak boleh pegang handphone, di rumah tak berpisah daripada handphone. Yang bikin dia nak tidur pun pasal handphone juga. Selagi dia tak habis main handphone, dia main sampai tertidur. La zikir, la wudu, la doa, wala surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, la usap tubuh badannya. Terakhir perpisahannya ketika tidur, TikTok, IG, wa illa hal-hal yang tak betul, sehingga tidurnya itu diganggu dengan dia punya pikiran.
Apa doa tidur? TikTok. Apa doa tidur? IG, Facebook. Mau barakah macam mana tidurnya orang seperti itu? Tak terganggu macam mana? Cutinya 1 minggu. 1 minggu tak berpisah dengan handphone. Balik ke madrasah, tidur pikir 1 minggu dah simpan dalam memori. Tahu memori hadis itu, CD itu apa namanya? USB. Full dengan film, dengan Netflix, dengan full dengan YouTube-nya kau. Otaknya itu disimpan sekian banyak. Selama 1 minggu cuti di rumah. Balik pergi ke madrasah, USB yang ada di otaknya ada 99,9 film yang dia dah tengok. Bawa sini pergi ke sini madrasah, jadi ganggu dia. Paham tuh? Siapa yang bikin rosak? Ya diri sendiri. Makanya banyak pelanggaran di madrasah disebabkan oleh karena USB dalam hati dan otaknya diisi selama cuti di rumah dengan film dan dengan handphone. Paham tuh? Ini madrasah, bukan percetakan apa itu orang bikin cake. Tahu bikin cake? Cake itu kalau masih lembut, diletakkan 4 persegi jadi 4 persegi. Jadi 3 persegi jadi 3 persegi. Karena masih lembut dan kita yang buat, dan ini barang. Kamu semua ini pelajar, manusia, ada otak. Madrasah ini mendidik, mengajar. Jadi bukan macam, oke, madrasah ini boleh mencetak orang supaya jadi orang alim. Kalau umpamanya air ini, kita bacakan Quran. Kalau diminum, yang minum boleh hafal Quran karena Quran ada dalam air? Tidak. Dengan apa? Dibaca Quran. Kalau saya baca ini, apa namanya, kitab Arba'in Nawawi, sampai akhir, hadis pertama sampai hadis 40, saya kasih minum antum semua masing-masing. Boleh hafal hadis 40? Kalau boleh hafal, saya minta air banyak sama orang. Jadi yang bikin Anda maju itu antum sendiri. Yang bikin antum rosak, ya antum sendiri. Kita guru ini menyampaikan dan menjaga. Yang bikin antum, kita suruh hafalkan sama antum semua. So, ana suruh hafalkan semua. Ada yang menghafal, kalau antum tidak menghafal, sampai hari kiamat tidak hafal. Bukan kalau saya suruh hafalkan, kata-kata saya ini masuk kepada otak antum semua, khalas semuanya jadi hafal. Begitu? Tidak. Kan antum sendiri yang kena berbuat. Faham dong? Jadi yang bikin antum baik, antum sendiri. Yang bikin antum rosak, antum sendiri. Kita ini hanya memandu, mendidik, mengawal, memberitahu apa yang patut, apa yang tidak. Faham dong? Umpama orang naik kereta dekat tol situ, bagi tahu di hadapan ada speed trap, atau ada polis yang sedang nak tangkap dengan kamera orang yang laju. Yang drive kita, jalan kosong, kita nak tekan minyak 140, 150, 180, kita punya kereta, kita yang drive, kita yang tekan minyak. Kalau kena tangkap ataupun apa-apa berlaku, siapa yang salah? Yang tekan minyak, bukan polisnya, bukan speed trap-nya. Faham dong? Kata apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Apa yang kamu buat, aku hanya catat, aku beri pahala. Faman wajada khairan, kalau kamu dapati amal kamu baik, kamu puji kepada Allah. Faman wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsa. Kalau yang didapati apa namanya? Selain daripada apa yang kamu dapat, kamu kalau bukan yang baik, ya jangan salahkan Allah, salahkan kamu sendiri. Kenapa saya belajar bertahun-tahun tidak pandai-pandai? Kalau belajarnya di madrasah tidur saja tak mutala, nak pandai macam mana? Kepandaian tuh kalau ada bentuk fisikal macam tuh, boleh beli, saya bagi kepada antum semua biar pandai. Tapi tak boleh dibeli, dia kena diusahakan.
Paham tu? Nah. Wa kadzalika idza wada'a fi halal kana lahu ajr. Demikian kalau diletakkan yang halal maka dia pun akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Lanjut ya Mas. Allahumma